Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Kali ini kita akan menjawab serangan-serangan Habib Kribo terhadap pembangunan Masjid Al-Jabbar di Jawa Barat. Ya, sejarah awalnya Masjid Al-Jabbar pada dasarnya karena pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki masjid raya. Urutan masjid di Indonesia itu adalah satu level negara disebut masjid negara, yaitu Istiqlal Jakarta. Yang kedua masjid raya di level provinsi yang selama ini Jawa Barat tidak memiliki. Ketiga level kota kabupaten namanya Masjid Agung. Yang keempat Masjid kecamatan namanya Masjid Besar, dan di desa namanya Masjid Jami. Nah, selama ini Masjid Jawa Barat itu nebeng ke Masjid Agung Bandung. Kan dirubah namanya. Harusnya Masjid Agung Bandung menjadi Masjid Raya Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Nah, sebenarnya itu. Sehingga diusulkan dulu saya wali kota agar Masjid Agung dikembalikan. Provinsi bikin sendiri, dan idenya diterima oleh Pak Aher sebagai gubernur terdahulu. Kemudian saya menawarkan diri untuk mendesain. Nah, gagasannya memang dari matematika. Jadi matematika itu rumus yang bisa punya bentuk 3 dimensi. Apalagi Al-Jabbar kan datang dari tradisi Islam. Al-Jabbar juga nama Asmaul Husna, artinya maha kehendak, maha memaksa. Yang ketiga Al-Jabbar pas, karena Jawa Barat sering disingkat sebagai Jabar. Ini masjid. Harusnya masjid itu apa? Tidak perlu diperbesar, diperbanyak. Pemerintah segitu bisa-bisanya menggelontorkan duit sampai ratusan miliar hanya mau cari keindahan. Saya tahu ini mungkin. Mereka tuh bangun masjid apa? Supaya nanti dikenang, nih saya bangun masjid. Kasih tahu dulu kepada yang komen begitu. Gimana, Kang? Setiap keputusan bikin apa, itu dikonsultasikan, dikritisi dulu oleh wakil rakyat yang namanya DPRD. Ya. Jadi program Jawa Barat bukan program Ridwan Kamil, bukan program gubernur saja, betul? Ya. Tapi program bersama. Betul. Dan di zaman Nabi itu masjid bukan hanya untuk sholat aja. Itu balai rakyat. Tempat pertambungan siapa saja bisa datang. Jadi saya mempersilahkan kepada para ulama, para ustadz-ustazah, asatidz yang punya taklim, majelis-majelis taklim, kalau mau pakai silakan, kan masjid didesain untuk itu. Kalau prinsip saya mah lebih baik rame daripada sepi, itu aja. Bahwa dalam rame ada 1-2 masalah, ya kita carikan solusi. Jadi mulai minggu depan silakan daftarkan, ngetek waktunya, nanti difasilitasi ya. Dan di zaman Nabi itu masjid bukan hanya untuk sholat aja. Itu balai rakyat. Tempat pertambungan siapa saja bisa datang. Orang Kristen pun juga datang. Oh, itu diperbolehkan. Kristen mau masuk masjid silakan saja, silakan datang. Ikuti protokol, buka sepatu. Kemudian lihat bagaimana beribadah, boleh. Masuk masjid boleh. Atau Anda mau ingin menanyakan tentang Islam, silakan. Tidak dilarang. Silakan aja hubungi petugas masjid, dia akan menerangkan bagaimana Islam itu. Jadi Anda datang ke masjid untuk mengetahui masjid itu apa, bagaimana cara beribadah orang Islam. Itu sangat diperbolehkan. Silakan aja datang. Tidak dilarang. Buktinya pernah terjadi zaman Nabi, orang Kristen beribadah di masjid. Tapi sekarang saya lihat masjidnya apa? Seperti daerah apa? Orang Kristen nggak boleh masuk ini. Mana ada itu? Itu tidak pernah terjadi. Tidak ada cerita di zaman Nabi orang-orang Kristen datang ke masjid untuk beribadah. Kristen tidak boleh datang beribadah ke masjid. Sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kristen beribadah dengan menyanyikan kidung-kidung pujian kepada Tuhan Yesus. Sementara di masjid tidak boleh bernyanyi. Tidak diperbolehkan melantunkan nyanyian-nyanyian di dalam masjid. Buat yang Kristen, apakah mau Anda beribadah di tempat yang menolak ketuhanan Yesus, yang membantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan,
tentu Anda tidak akan mau, karena itu berlawanan dengan teologi Anda. Mau Anda beribadah ke tempat yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Anda anggap bukan seorang nabi, bahkan Anda anggap Nabi itu nabi palsu. Tentu Anda tidak mau beribadah di tempat seperti itu. Muslim juga tidak boleh beribadah di gereja. Tidak mungkin Muslim beribadah di tempat yang menuhankan Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara di Al-Quran dibantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan Islam. Ritual itu bukan amal soleh. Yang bener lu. Yang dibilang amal soleh itu apa? Memberi manfaat kepada orang. Buat apa banyak-banyak ritual, tapi ibadah sosialnya amal solehnya kosong, nggak ada guna. Yang bener lu. Masjid Al-Jabbar dirancang untuk pusat ibadah sosial di sekitar masjid di wilayah Bandung secara luas, bahkan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu salah satu fungsi Masjid Al-Jabbar yang besar ini. Direncanakan seperti itu untuk mendorong warga Jawa Barat pintar, beriman, dan berakhlak baik. Masjid ini juga dirancang untuk memacu peningkatan ekonomi masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Bandung yang dekat ke masjid. Masjid ini juga dirancang untuk penampungan air di musim hujan, karena daerah ini daerah resapan, daerah banjir. Jadi dengan adanya kolam di sekitar masjid, air akan ditampung ketika musim hujan yang bercurah tinggi. Selama ini masjid memang berfungsi untuk menyelenggarakan banyak tentang masyarakat, tentang kegiatan masyarakat, seperti menyelenggarakan proses pemakaman jenazah, mulai dari pemandian, mensolatkan, dan menguburkan. Kemudian masjid juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan zakat ke fakir miskin. Masjid juga digunakan untuk mengkaji literatur Islam, baik itu hadis, fikih, maupun untuk belajar berbahasa Arab. Jika terjadi bencana alam, masjid juga berfungsi sebagai tempat pengungsian, menjadi pusat penyaluran bantuan bencana ke daerah-daerah terdampak bencana alam. Jadi masjid fungsinya banyak. Anda pemimpin daerah, kita harus terima ada saudara kita beriman Kristen. Saya nggak pernah melihat dari Pemda membangun gereja. Cuma satu di zaman Soekarno aja saya lihat yang membangun gereja tuh, yang depan Istiqlal. Tapi selanjutnya saya lihat nggak ada. Yang bener lu. Banyak Pemda yang menggelontorkan uang APBD untuk membangun gereja. Lihat aja di Pemda-Pemda wilayah Indonesia bagian timur. Mereka banyak memfasilitasi untuk membangun gereja. Bahkan di Jakarta juga waktu Gubernur Anies dia memberikan bantuan kepada rumah ibadah sebanyak 149 miliar selama dia menjabat. Kemudian ini Pemkot Bogor bangun gereja GKI. Pemda Talibu akan bangun gereja GPM. Pemda Sorong Selatan gelontorkan 200 juta bangun 2 gereja. Kemudian Pemprov Papua bangun patung Yesus 500 miliar. Menurut agama, kebohongan itu membawa kepada perbuatan yang menyimpang. Dan perbuatan yang menyimpang itu membawa orang masuk neraka. Berarti kebohongan itu adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Daripada jauh-jauh Anda ngeluarin duit untuk pergi haji berkali-kali, lebih baik itu duitnya apa? Kasihin orang miskin. Satu orang Anda sudah bisa membahagiakan, insya Allah Anda masuk surga. Sementara haji Anda tuh belum tentu diterima sama Tuhan. Buat apa?
Bung Kribo kan bisanya cuma ngomong doang, kritik kesana kemari. Jadi Bung Kribo laksanakan aja dulu apa yang dikatakan Bung Kribo. Buat yayasan untuk mengayomi anak yatim, memberi makan fakir miskin, atau usahakan galang dana untuk membantu masyarakat miskin, membangun rumah-rumah yang tidak layak yang di pinggir sungai, terus membuat yayasan untuk pendidikan bagi anak-anak fakir miskin supaya mereka lebih pintar. Jangan bisanya cuma mangap doang, keluar-keluar di medsos. Beramal itu bukan berbicara, beramal itu adalah berbuat bagi orang lain. Jadi jadilah pemimpin yang bijaksana. Jangan jadikan masjid itu ajang politik untuk cari nama. Itu tempat untuk menuju Tuhan, dan tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu sampai ratusan miliar. Lebih bagus uang Anda itu apa? Bantukan kepada rakyat-rakyat kecil. Emang beda sih kalau kita ngasih makan orang nggak punya nama. Jadi kotoran nggak kelihatan. Tapi kalau membuat masjid nih, kita kelihatan, wah ini era saya bangun. Itu bukan kebaikan itu. Itu kemunafikan. Anda memanfaatkan agama untuk kepentingan cari nama. Guilty. Guilty. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin." Jangan pernah takut kepada syaitan itu, dan hanya takut kepadaku kalau kalian beriman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi dia cuma sekedar membisikkan kebodohan sebagian manusia, mengiyakan itu. Bisikan-bisikannya, baik itu bisikan membuat dia terjerumus dalam dosa atau ditakut-takuti. Orang yang begini selalu ada di setiap zaman. Kalau dia melihat perkembangan Islam, gundah hatinya, dia kepanasan. Orang-orang Jawa Barat sendiri tidak ada yang protes dengan pembangunan masjid ini. Mereka senang dengan kehadiran masjid ini. Mereka bahagia. Masjid ini akan digunakan sebagai kajian-kajian Islam di daerah Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Semoga kita selalu berpikiran positif, tidak mudah menghakimi orang lain, tidak melihat sesuatu dari sisi negatif